Bab 026. Untuk mendapatkan gelar dokter teladan, Siska memanipulasi data pasiennya. Pasien yang belum sembuh, Siska klaim sembuh atas penangannya. Saat itu Anton pun maju ke depan, sebagai saksi dan bersedia bersumpah jika semua itu benar. Siska terjatuh, dia tersungkur di atas lantai dengan tubuhnya yang lemah. Mulutnya tidak mampu lagi berteriak untuk menyanggah semua argumen Nizam, karena semua itu adalah benar. Belum lagi semua bukti yang terlihat di sana terpampang nyata. Nizam memang sengaja menunjukkan ini kepada semua direksi dan para dokter di rumah sakit Antariksa. Selain untuk pembelajaran bagi para dokter yang lainnya, dia juga ingin menghentikan Siska berhenti hingga tidak mampu lagi berkutik. Siska melihat Melia, dilihatnya wanita yang paling dia benci itu tersenyum menyeringai. "Tidak, aku akan tuntut kalian semua," pekik Siska. Kini dia sudah hilang kendali. Untunglah Daryl selalu sigap untuk menahan tubuh Siska ketika wanita ini ingin berlari ke arah Melia dengan penuh amarah. "Lepaskan aku." "Maaf Dokter Siska, sebelum Anda melakukan tuntutan kepada kami sudah lebih dulu mengajukan tuntutan kepada Anda. Kasus Anda bukanlah kesalahan ringan. Karena itu kami melibatkan pihak kepolisian," terang Nizam lagi, khas dengan suaranya yang begitu dingin. Seketika para dokter di ruang rapat itu menelan ludahnya dengan kasar. Mereka mulai takut untuk melakukan kesalahan, meski hanya kesalahan kecil. Tidak berselang lama kemudian dua aparat kepolisian masuk ke dalam ruangan ini dan memasangkan borgol di tangan Siska. Saat itu Siska terus meronta-ronta dan menjadi tontonan semua orang. Kekuasaan yang selama ini selalu dia tunjukkan kepada semua orang seolah runtuh seketika. Kesombongan yang ada pada dirinya entah menguap kemana. Hari ini adalah hari akhir hidup Siska di rumah sakit Antariksa. Dan melihat pemandangan itu, Melia hanya terdiam. Dia memang merasa iba namun tidak ada niat sedikit pun untuk membantu. Karena apa yang Siska tanam, memang pantas untuk dia dapatkan. Rapat umum yang diadakan di rumah sakit Antariksa memang sudah usai, tapi semua orang masih terus membicarakan pembahasan dalam rapat. Tentang Melia, tentang Siska dan semua hal yang sangat mengejutkan bagi mereka semua. 3 hari setelah diadakan rapat itu, Melia mulai menduduki posisi direktur utama rumah sakit Antariksa. Sementara Nizam kini menggantikan sang ayah di posisi direktur utama rumah sakit Royal Dude. Firman sangat bahagia akan hal itu karena akhirnya dia bisa menyerahkan posisi tersebut pada sang anak dan dia menghabiskan waktu tuanya bersama istri berserta sang cucu. Kasus Siska masih terus berlangsung. Berkas gugatan Nizam kini sudah masuk ke tahap pengumpulan barang bukti. Setelahnya sidang akan dilaksanakan. Pagi ini sebelum datang ke rumah sakit Antariksa, Melia datang seorang diri ke makam keluarganya. Meletakkan satu-satu buket bunga di tiap makam. Melia tersenyum, dia memilih untuk bersimpuh di sanding makam sang ibu. "Mom, sekarang aku sudah jadi sepertimu, menjadi seorang ibu," ucap Melia, bercerita tentang hal sudah dia lalui. "Namanya Resa, putriku." Melia tersenyum kecil, kini dia tidak ingin menangis lagi. Tentang semua yang terjadi di masa lalu sudah Melia ikhlaskan. Masih bersimpuh di samping makam ibunya, tiba-tiba ponsel Melia bergetar. Ada panggilan masuk dari sang suami, Nizam. "Halo Dad. Mommy di mana? Kenapa belum sampai di rumah sakit? Aku menelpon Daryl dan dia mengatakan kamu belum sampai. Harusnya sejak 20 menit tadi kamu di sana." Mendengar kekhawatiran Nizam membuat Melia tersenyum lebar. Setiap hari Nizam selalu memberinya banyak cinta seperti ini. "Aku ke makam Dad, hanya sebentar. Ini sudah mau ke rumah sakit. Kenapa tidak mengatakan padaku? Aku bisa menemanimu Mom. Hari ini Daddy sibuk. Setiap hari kita selalu sibuk, tapi jika kamu memintaku berhenti, aku akan menghentikan semuanya." "Ah Dokter Nizam,
balas Melia dengan suaranya yang mendayu. Panggilan itu terus terhubung, seraya Melia yang mulai bangkit dan keluar dari area pemakaman. Masuk ke dalam mobilnya dan barulah telepon itu putus. Waktu berlalu. 5 bulan telah lewat. Kini Siska sudah resmi ditahan untuk jangka waktu 8 tahun. Namun di bulan pertama penahanannya Siska sering lepas kendali. Dia sering memukul para rekan tahanan. Hingga akhirnya Siska dilarikan ke rumah sakit jiwa untuk menangani depresi yang dia dera. Hari ini Melia ke rumah sakit Antariksa dengan menggendong baby Resa, didampingi pula oleh Lily. Entah kenapa dia ingin membawa sang anak untuk berkunjung kemari. Di sela-sela langkahnya, dia berpapasan dengan Karin. Dilihatnya Karin yang sedang menggandeng seorang anak kecil, bocah tampan itu tidak asing di matanya, dia adalah Rai. Mereka saling sapa. "Kenapa tuan muda ada bersamamu?" bisik Melia. Kini Rai sedang bermain bersama Resa yang berada di gendongan Lily. Nyonya Jia sibuk mengurus bayinya, jadi Rai sering ikut bersamaku dan Daniel. Kedua wanita ini kembali memperhatikan anak-anak, melihat Rai yang coba menggendong baby Resa. Lucu sekali. Tak lama kemudian Nizam datang kemari. Dia langsung memeluk pinggang Melia. Kini hubungan mereka tidak perlu disembunyikan lagi. Melia bukan lagi istri rahasianya. "Dokter Nizam," sapa Karin. Selepas saling sapa itu Melia dan Nizam pamit untuk pergi, mereka terpaksa memisahkan Rai dan baby Resa yang masih asik bermain. Lihat Dat, anakmu terus melihat Rai," ucap Melia dengan terkekeh. "Iya, persis seperti kamu dulu. Saat masih kecil kamu selalu melihat ke arahku." "Apa iya? Bohong." Nizam terkekeh, dia lalu menggandeng tangan istrinya erat. Membiarkan semua orang melihat kemesraan mereka. "Perhatian ya semuanya, Mimin mau melanjutkan ceritanya Raiden atau yang biasa dipanggil Mas Rai dengan Aresa atau yang biasa dipanggil Resa. Yuk kita ikuti juga kisah mereka, dijamin seru juga kok." "Dokter," pekik seorang pria begitu menggelegar memenuhi ruang IGD rumah sakit Antariksa. Seketika itu para perawat datang menghampiri dan melihat pria itu mengangkat seorang pemuda yang telah berlumur darah. Seorang perawat bergerak cepat mendorong berangkar dan pria itu pun membaringkan sang tuan di sana. "Segera beri penanganan. Cepat," pekiknya seolah waktu tak bisa menunggu. Sementara para perawat di sana dibuat tercengang dengan keadaan pria yang telah berbaring di atas ranjang. Kondisinya benar-benar dalam keadaan yang kritis. Bahkan dari hidungnya mengalir darah segar. Pria itu jelas telah mengalami kecelakaan yang begitu hebat. "Cepat," pekik pria itu lagi dengan lebih keras. 2 dokter jaga di sana baru tiba dan segera memeriksa. Namun keduanya sama-sama merasa tak sanggup menangani kasus ini. Kondisi pasien telah diambang batas. Hanya keajaiban yang mampu membuatnya bertahan. "Tuan, kami tidak bisa menanganinya, kami akan bantu Anda untuk menuju rumah sakit rujukan." "Bodoh. Dokter macam apa kalian? Bukannya mengusahakan kesembuhan pasien malah mengajukan rumah sakit rujukan. Aku tidak mau tahu. Lakukan segala cara untuk menyelamatkan tuanku," teriaknya dengan suara yang lebih keras. Bagaimana tidak marah? Sang tuan berada di ambang kematian, namun para dokter itu tidak ada yang bergerak cepat untuk memberikan penanganan. Keributan itu jelas menjadi pusat perhatian semua orang. Pihak keamanan rumah sakit bahkan mulai mendekat untuk mengamankan lokasi. Melia, pemimpin rumah sakit Antariksa yang tak sengaja melewati ruang IGD pun sampai tersentak mendengar suara keras pria itu. Lantas tanpa mengulur waktu dia segera menuju ke sana dan melihat kekacauan itu. Tanpa banyak bertanya Melia langsung berdiri tepat di samping pria yang diyakininya adalah korban kecelakaan. Kondisinya benar-benar kritis. "Jangan hanya diam saja, cepat lakukan penanganan," pekik pria itu. Pria bernama Samuel, seorang asisten dari pria yang kini telah tak sadarkan diri berbaring di brangkar Rai.
Kecelakaan tunggal yang dialami oleh sang tuan tak bisa dia kendalikan. Sam hanya bisa memohon agar sang tuan segera ditangani. Namun Melia tak bisa berbuat banyak, usianya sudah terlalu tua untuk menjalani operasi ini sendiri. Namun jika tidak cepat, pria muda ini bisa mati. Bawa ke ruang operasi, ucap Melia. Satu perintahnya langsung dilaksanakan oleh para perawat dan dokter di sana. Itu karena Melia adalah direktur utama di rumah sakit ini, Melia Walker. Namun setelah menikah dengan keluarga Dude, kini dia menyandang nama Dude di belakang namanya, Melia Dude. Siapkan tim 5, mereka yang akan mendampingi aku di ruang operasi. Mendengar itu tentu saja semua perawat dan dokter tercengang. Pasalnya tim 5 adalah tim yang diisi oleh orang-orang tidak berkompeten. Mana bisa tim 5 menangani ini? Harusnya Melia mengambil tim 1 atau tim 2, untuk menangani kasus berat seperti ini. Itulah yang ada di pikiran semua orang. Namun waktu yang mereka punya tak banyak, saat itu juga seorang perawat mengumpulkan tim 5 untuk segera masuk ke ruang operasi. Setiap tim terdiri dari dokter bedah, dokter anestesi, perawat bedah, dan perawat anestesi. Melia akan berperan sebagai dokter bedah, Lisa yang jadi perawat bedah, Helmi dokter anestesi dan Dara perawat anestesi. Namun ketika berada di ruang operasi, semuanya berubah. Bukan Melia yang berperan sebagai dokter bedah, melainkan Lisa. Seorang wanita cupu yang selama ini orang-orang tahu dia hanyalah perawat bedah, hanyalah asisten Melia ketika berada di ruang operasi. Tanpa diketahui oleh semua orang, Lisa sebenarnya adalah anak kandung Melia, seorang dokter bedah ahli yang tengah menyembunyikan identitasnya. Karena perselisihan bisnis di masa lalu yang belum selesai dalam keluarga Walker membuat kedua orang tua Lisa terpaksa mengasingkan dia. Semua orang hanya tahu jika Lisa adalah anak dari desa. Gadis cupu dengan kacamata tebal yang dia gunakan. Padahal sesungguhnya dia adalah putri tunggal di keluarga Dude, Resa Dude. Yang diketahui oleh semua orang adalah Resa telah tiada. Kecelakaan yang menewaskan seluruh keluarga sang ibu ternyata adalah sabotase dari musuh. Dan tersangkanya masih belum bisa ditemukan hingga kini. Namun ketika Resa berusia 4 tahun, ada seorang pria yang berniat untuk membunuhnya. Percobaan pembunuhan yang selalu dilakukan berulang kali. Hingga membuat Melia dan sang suami memutuskan untuk mengasingkan sang anak. Bertahun-tahun hal berlanjut, hingga kini Lisa berusia 20 tahun. Resa harus hidup menjadi orang lain, bukan bagian dari keluarga Dude. Tapi meski begitu, dia adalah gadis yang memiliki kemampuan jenius seperti kedua orang tuanya. Semua orang hanya tahu jika dia adalah perawat bedah, namun sesungguhnya dialah dokter bedah itu. Astaga, Dokter Melia benar-benar sudah keterlaluan. Kenapa dia pilih tim 5? Harusnya Dokter Melia memilih tim kita. Tim 1, kesal Rafaela, dia adalah perawat bedah. Selalu ingin terbaik untuk timnya, bahkan selalu menjadikan Lisa si gadis cupu itu sebagai saingan. Tenanglah Raf, aku yakin operasi itu akan gagal, balas Dena, rekan satu timnya, asisten anestesi. Kamu benar, aku yakin gadis cupu itu akan menghancurkan semuanya. Kedua wanita ini tersenyum menyeringai, menatap Angku pada ruang operasi yang masih tertutup, lengkap dengan lampu merah yang masih menyala. Menandakan jika operasi itu telah berlangsung. Di dalam sana Lisa memimpikannya operasi, tangannya begitu lihat menggerakkan semua alat-alat. Tim 5 mengira jika dia adalah Melia. Padahal sebelum operasi itu dilaksanakan, Melia dan Lisa saling menukar tanda pengenal untuk bertukar posisi. Kasus yang mereka tangani kali ini adalah kasus paling berat yang pernah mereka hadapi. Tapi tetap saja, ini bukanlah masalah bagi seorang Lisa. Operasi itu akhirnya berhasil setelah beberapa jam berlangsung. Namun pria malang ini masih belum lepas dari masa kritis.
Dia belum sadarkan diri dan membutuhkan beberapa alat untuk membuatnya tetap bertahan hidup. Tim 5 bahkan merasa sangat kelelahan saat menangani operasi ini, kecuali Lisa. Meski ini adalah kasus paling berat yang pernah Reza tangani, namun Lisa mampu menyelesaikannya dengan sangat baik. Dan setelah operasi selesai, Melia, Lisa dan 2 rekannya yang lain keluar dari ruang operasi. Saat itu Melia dan Lisa berjalan di paling belakang, saling menukarkan kartu nama mereka untuk kembali seperti semula. Tidak lagi berganti peran. "Mama sangat bangga padamu sayang," bisik Melia pada sang anak, tak ingin ucapannya didengar oleh orang lain. Mengingat identitas anaknya yang harus disembunyikan rapat-rapat. Namun Melia tak bisa menutupi rasa bangganya pada sang anak sematawayang. Lisa pun menganggukkan kepalanya kecil, tak bicara apa-apa. Hubungan di antara mereka terpaksa jadi begini mengingat keselamatan Lisa yang terancam. Melia pun sangat merasa bersalah karena menempatkan sang anak jadi seperti ini, harus hidup bagai bukan bagian dari keluarga Dude ataupun keluarga Walker. Tapi daripada menyandang nama besar keluarga mereka, Melia lebih mengutamakan keselamatan sang anak. Keluar dari ruang operasi, mereka langsung dihadang oleh Samuel dengan tatapan penuh harap. "Bagaimana dok? Bagaimana operasinya? Bagaimana keadaan tuan saya?" cerca Sam tidak sabar. Melia pun segera melepas masker yang dia pakai dan mulai menjawab. "Operasinya berjalan dengan baik, saat ini pasien akan segera dipindah ke ruang perawatan," jelas Melia, meski sudah tak muda lagi namun wibawanya tak bisa dikhianati. Tatapan Melia selalu mampu membuat orang lain tunduk. Mendengar penjelasan sang dokter, Sam pun bernafas lega. Nyawa Rai, sama saja dengan nyawanya sendiri. Maka dia akan melakukan apapun demi keselamatan sang tuan. Kabar berhasilnya operasi itu pun langsung tersebar ke seluruh penjuru rumah sakit. Tak terkecuali terdengar pula oleh tim operasi yang lain. Rafaela dan Dena yang mendengar kabar itu pun langsung berdecak kesal. Tentu saja operasi akan berjalan dengan baik karena yang memegangnya adalah Dr. Melia. Andai itu bukan Dr. Melia, Rafaela yakin jika tim 5 tidak akan berhasil. Itu semua hanyalah sebuah keberuntungan. Kabar mengejutkan lainnya pun mulai kembali tersebar. Ternyata pria yang tengah kritis itu bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Rai, CEO dari Kingdom, perusahaan properti paling berpengaruh di kota ini. Kabar itu semakin membuat gempar seisi rumah sakit, tak menyangka jika orang paling penting itu akan dirawat di rumah sakit ini dalam keadaan kritis.